Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello bes, lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Sinar cahaya itu berputar di udara dan menghilang, memperlihatkan wanita transformasi jiwa tahap akhir. Orang ini adalah kakak senior keempat. Pada saat yang sama, sebuah riak muncul di sebelah kiri Wang Lin dan Zhao Xingsa berjalan keluar dengan ekspresi lembut. Terdengar raungan rendah dari kanan, dan pria parubaya yang menduduki peringkat kedua di divisi ungu muncul dengan ekspresi muram. Ekspresi Wang Lin sama seperti biasanya. Dia menatap ketiga orang itu dengan tenang dan berkata perlahan, "Rekan kultivator dalam kegelapan, mengapa kalian menyembunyikan kepala dan ekor kalian? Keluarlah," ucap Wang Lin. Bukan karena dia merasakan kehadiran orang lain, tetapi karena mereka bertiga begitu tak kenal takut. Mereka pasti punya bala bantuan. Begitu Wang Lin selesai berbicara, tawa panjang bergema di udara. Di langit di atas semua orang, sosok biru tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Orang ini mengenakan jubah biru dengan 3 naga biru yang disulam di dadanya. Ketiga naga biru ini tampak ganas dan tampak nyata, seolah-olah mereka benar-benar hidup. Ketiga pasang mata naga khususnya memancarkan ekspresi yang menggetarkan jiwa. Sekte takdir surgawi. Ketiga di divisi biru, si Marufeng. Orang ini memiliki senyum lembut di wajahnya. Setelah dia muncul, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Pupil mata Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Saudara magang junior Wang Lin, meskipun kita tidak berada di sekte yang sama, aku pernah mendengar namamu. Hari ini aku akan memperkenalkanmu kepada saudara magang senior lainnya. Saudara Wang, karena kau sudah datang, sebaiknya kau tunjukkan dirimu. Suara dingin terdengar dari kehampaan. Suara ini mengandung sedikit rasa dingin. Wang Lin berbalik dan mendapati bahwa ada orang lain yang muncul beberapa puluh kaki di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Orang ini mengenakan jubah biru dan berdiri di sana seperti bongkahan es besar yang tidak pernah mencair. Setelah melihat Wang Lin sekilas, dia memejamkan mata untuk beristirahat. Tatapan ini menampakkan kesan dingin, seolah dia yang mengendalikan segalanya. Seolah Wang Lin tidak layak membuatnya bertindak. Wajah Wang Lin muram. Dengan kelima orang di sini, tujuan mereka jelas. Dia perlahan meletakkan tangannya di tas penyimpanannya. Pada saat ini kakak keempat dari divisi ungu itu memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, "Kakak ketujuh, aku diminta oleh orang lain untuk bertindak. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku harap kamu bisa mengerti." Setelah itu tangannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke arah Wang Lin, dan sinar cahaya perak keluar dari tubuhnya dan menutupi area sekitar 10 km. Teknik terlarang, teleportasi. Dengan teriakan, cahaya perak bersinar terang dan kemudian menghilang tanpa jejak. Wang Lin menghilang bersama wanita itu. Ada hutan besar puluhan ribu kilometer dari sekte takdir surgawi. Hutan itu lebat dengan pepohonan yang tampak seperti pedang tajam yang menunjuk ke langit. Bahkan dari kejauhan orang bisa melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Untaian niat membunuh secara misterius bocor keluar dari bebatuan yang menciptakan nyala api niat membunuh yang besar ini. Pada saat ini gelombang cahaya perak tiba-tiba muncul di atas hutan. Cahaya perak ini semakin kuat hingga menutupi area seluas 10 km. Tempat ini sangat sepi. Jika ada kultivator di sekitar, mereka adalah kultivator nakal. Ketika mereka melihat cahaya perak, mereka semua melarikan diri atau mengamati, tetapi tidak ada yang mendekatinya. Mata Wang Lin berbinar, dan dia berkata dengan tenang, "Teknik terlarang kakak keempat benar-benar telah membuka mataku." Ketika dia menggunakan teknik itu sebelumnya, Wang Lin jelas merasakan ruang di sekelilingnya menjadi seperti cairan, membuatnya mustahil baginya untuk berteleportasi keluar. Selain semua ini, ada 4 niat membunuh yang terkunci pada diri Wang Lin. Jika dia mencoba bergerak, keempat niat membunuh itu akan menyerangnya. Keempat niat membunuh ini berasal dari Zhao Xingsa, saudara kedua, dan 2 orang dari divisi biru. Tujuan mereka bukanlah untuk membunuh Wang Lin, tetapi untuk menekannya. Dengan beberapa orang yang beraksi bersama-sama, Wang Lin tidak berani bertindak gegabah. Jadi dia membiarkannya memindahkannya saja. Kakak keempat kemudian berkata perlahan, "Jika kakak ketujuh tertarik dengan mantra ini, aku bisa mengajarkannya kepadamu setelah semuanya selesai. Namun sekarang aku harap kamu akan diam-diam berkultivasi di sini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan datang dan membebaskanmu." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia melihat sekeliling. Tempat ini dikelilingi oleh batu-batu misterius dengan ukiran di atasnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa itu adalah batasan. Singkat cerita, Wang Lin disegel oleh kakak keempat. Kakak keempat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Wang Lin berusaha keras lepas dari segel tersebut.
Wajah Wang Lin menjadi pucat dan tubuhnya memantul kembali seperti meteor. Dia terbang ke tanah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tetapi ketika dia mendekati tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar untuk menghilangkan semua kekuatannya. Akhirnya dia berdiri di atas batu, menatap langit dengan ekspresi muram. Dia merenung dalam diam. Tak lama kemudian dia menepuk tas penyimpanannya dan pedang surgawi itu terbang keluar. Wang Lin segera menunjuk ke depan. Suli Guo memahami perintah itu dan mengeluarkan raungan sebelum menyerbu ke depan. Pedang setengah bulan itu segera mengikuti pedang langit dan melesat ke angkasa. Kekuatan itu kembali lagi dan kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan Suli Guo menjerit kesakitan. Tuan, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menghancurkan benda aneh ini. Pisau kecil itu juga tidak bisa menembusnya, ucap Suli Guo. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi itu kembali. Pedang setengah bulan itu berputar bersama pedang dan mengeluarkan gelombang nyanyian pedang. Tampaknya sangat frustasi. Mereka ingin menyegilku di sini sampai keputusan untuk menjadi murid sejati selesai. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Karena tempat ini sunyi, aku akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi. Begitu aku mencapai tahap tengah transformasi jiwa, aku pasti akan bisa keluar dan bergabung dalam pertarungan untuk posisi murid sejati. Setelah itu sosok Wang Lin menghilang dari batu dan dia menyerbu ke dalam hutan. Wang Lin bergerak melalui hutan bagaikan sambaran petir. Setelah banyak percobaan, ia menemukan batas hutan ini. Perbatasan ini dikelilingi oleh cahaya perak dan tidak ada cara baginya untuk keluar darinya. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk dan kemudian menepuk tas penyimpanannya. Batu giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Dari kejauhan, Wang Lin sangat menarik perhatian karena berada di tengah-tengah semua batu giok surgawi. Matanya kini seterang obor. Ia menunjuk ke arah batu giok surgawi. Dan tiba-tiba salah satu dari batu itu terbang ke ujung jarinya. Saat jari Wang Lin menyentuh batu giok langit, gelombang suara retakan terdengar. Dan sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Lalu batu giok itu hancur menjadi debu. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin sudah lupa dengan berlalunya waktu. Karena ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi dan penyerapan energi spiritual surgawi. Lingkaran emas perlahan terbentuk di belakang Wang Lin. Lingkaran ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan sangat tirani. Wang Lin tidak berhenti berkultivasi bahkan untuk sesaat. Saat ini hanya ada beberapa batu giok surgawi yang masih berputar di sekelilingnya. Dia mengulurkan tangannya dengan akal ilahinya dan bahkan lebih banyak batu giok surgawi terbang keluar dari tasnya. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Ini adalah hari perayaan besar yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun di planet Yanyun. Hari ini adalah peringatan 10.000 tahun Sang Maha Melihat. Sang Maha Melihat merayakan ulang tahunnya setiap 10.000 tahun. Sangat sedikit orang saat ini yang mengetahui berapa kali dia merayakan ulang tahunnya. Tetapi tanpa terkecuali, setiap kali ia merayakannya, seluruh planet akan ikut serta dalam perayaan tersebut. Bahkan aliansi kultivasi akan mengirim seseorang untuk hadir. Bahkan untuk planet kultivasi peringkat 7, sangat jarang ada orang dari aliansi kultivasi yang hadir. Sejumlah besar orang dari 5 planet kecil di sekitar planet Yanyun juga datang untuk merayakan ulang tahun Sang Maha Melihat. Bahkan para monster tua yang menguasai planet luar sendirian semuanya datang ke planet Yanyun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di planet Yanyun yang tidak mengetahui acara ini. Pada bulan menjelang perayaan, sejumlah besar rumah dibangun untuk para tamu. Pada hari ini orang yang bertugas menyambut orang-orang yang tiba di planet Yanyun adalah saudara magang senior divisi ungu, Zhao Xingsa. Saat ini dia berdiri di atas kabut ungu sambil menatap langit itu. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini pertama kalinya aku menghadiri perayaan ulang tahun guru. Dan aku memang bertemu banyak teman, terutama guru muda sekte Yun Luo itu. Kultivasinya cukup bagus, dan kepribadiannya sesuai dengan keinginanku. Sayangnya, saudara ketujuh tidak akan bisa berteman. Saudara ketujuh, tidak pernah ada permusuhan di antara kita. Tetapi kamu seharusnya tidak pernah mencoba bertarung denganku untuk mendapatkan gelar murid sejati. Perayaan ulang tahun guru akan diadakan saat murid sejati divisi ungu terpilih. Kakak kedua sudah menyerah. Aku tidak menganggap kakak ketiga layak menjadi musuhku. Dan untuk kakak keempat, jika dia mencoba bersaing denganku, tentu saja aku punya cara untuk menghadapinya. Kakak kelima dikirim ke penjara surgawi untuk berkultivasi secara tertutup oleh guru sebagai hukuman. Dan kakak keenam pergi berlatih sendiri. Apakah dia masih hidup atau sudah mati tidak diketahui. Jadi dia mungkin tidak akan bisa kembali. Jadi, gelar murid sejati divisi ungu adalah milikku. Mata Zhao Xingsa menampakkan cahaya misterius dan mulutnya membentuk senyum tipis. Kabut ungu itu tiba-tiba mulai bergerak. Jadi Zhao Xingsa memasang senyum lembutnya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat kereta perang raksasa berwarna emas perlahan terbang menuju planet itu. Saat Zhao Xingsa melihat kereta perang emas itu, dia terkejut. Dia segera menghampiri dan berkata dengan hormat,
Junior adalah murid divisi ungu sekte Tadir Surgawi. Zhao Xingsa. Salam, senior iblis emas. Ketika kereta perang emas itu berhenti 100 kaki dari Zhao Xingsa, aura yang kuat dengan cepat menguncinya. Itu adalah tatapan mata yang ganas dari keempat binatang buas itu. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air liur dari sudut mulut mereka. Keringat dingin mengalir dari dahi Zhao Xingsa. Dia kehilangan sedikit ketenangannya karena dia tahu identitas iblis emas. Iblis emas ini adalah penguasa salah satu planet terkecil di tata surya. Ia memerintah sebuah planet sendirian dan sangat mendominasi. Jika ada yang berani mengganggunya, ia akan berusaha membalas dendam tanpa peduli akibatnya. Orang ini sangat mengutamakan rakyatnya sendiri dan eksentrik. Ia sering membunuh orang tanpa berpikir panjang. Dan banyak sekali orang yang mati di tangannya karena dorongan hatinya. Kultivasi orang ini terlalu kuat. Selain beberapa orang terpilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Senior iblis emas itu meminta Zhao Xingsa untuk menunjukkan jalan ke planet Yanyun. Di bawah bimbingan Zhao Xingsa, kereta emas raksasa itu perlahan terbang menuju planet Yanyun. Hari ulang tahun Sang Maha Melihat akhirnya pun tiba. Pada hari ini tidak ada awan di langit. Langit biru tenang, dan angin sepoi-sepoi membawa harum bunga. Total ada 8 lokasi untuk perayaan ulang tahun. Ada perayaan yang berlangsung di masing-masing dari 7 divisi. Selain perayaan di 7 divisi, yang terakhir adalah di sekte utama. Dan disinilah perayaan utamanya. Siapapun yang bisa berada di sini bukanlah orang biasa. Iblis emas tidak memenuhi syarat untuk hadir. Bahkan dengan statusnya, ia hanya bisa hadir di salah satu perayaan. Di hutan berbatu yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari sekte Tadir Surgawi, seorang pemuda berambut panjang sedang duduk di atas tunggul pohon. Orang ini dikelilingi oleh aura yang tebal. Ketika melihatnya dari kejauhan, dia tampak kabur. Suasana menjadi sangat sunyi ketika orang itu tiba-tiba membuka matanya. Di tengah kabut yang menyelimutinya, kedua matanya tampak seperti 2 bulan yang terang. Orang itu mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Aura di sekelilingnya mulai bergejolak dengan hebat dan akhirnya menyebar ke segala arah. Gelombang suara retakan terdengar keras karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh hutan batu. Suara retakan itu berangsur-angsur semakin keras hingga seluruh hutan batu berubah menjadi debu dan menghilang. Dalam sekejap mata hutan batu di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan tunggul tempat pemuda berambut panjang itu duduk. Mata orang ini seterang bintang saat ia mulai menghisap dengan kuat. Semua aura yang telah tersebar mengalir kembali kepadanya dan memasuki tubuhnya melalui mulutnya. Divisi ungu, aku datang. Gumam pemuda itu. Pemuda itu adalah Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin tampak tenang saat dia melangkah maju dan menghilang dari atas tunggul pohon. Ketika dia muncul kembali beberapa ratus kaki di udara, cahaya perak muncul dan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk menghalanginya. Posisinya saat ini adalah batasnya 3 bulan lalu. Saat itu hanya ini yang bisa ia lakukan. Namun sekarang ekspresinya tenang dan bukannya melambat, ia malah melaju cepat seperti meteor yang menembus langit. Akibatnya kekuatan yang berasal dari cahaya perak itu dengan cepat meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan, membuat tubuh Wang Lin terhenti sejenak. Wajah Wang Lin menjadi gelap. Dia mendengus lalu mengangkat jari telunjuk kanannya dan matanya menampakkan cahaya iblis. Wang Lin bergumam pelan, "Jari iblis." Gelombang cahaya iblis muncul di sekitarnya dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak ke arah jari telunjuknya. Situ pernah berkata bahwa semakin tinggi tingkat kultivasiku, akan semakin kuat jari iblis itu. Aku telah mencapai tahap tengah transformasi jiwa. Jadi mantra ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku pasti bisa menembus formasi ini. Gumam Wang Lin. Saat energi spiritual surgawi melonjak dalam tubuh Wang Lin, kulitnya berubah dan aura jahat muncul bersamaan dengan nyala api di tangannya. Lalu dia menepuk tas penyimpanannya dan bendera jiwa berkibar keluar. Dia mengibaskan bendera jiwa dan jiwa asal pun keluar. Wang Lin berkata dengan tenang, "Cao Yidou." Jiwa asal bergetar dan tiba-tiba membuka matanya. Pertama-tama dia melihat Wang Lin dan kemudian di sekelilingnya. Matanya tiba-tiba menyala saat dia melihat sekelilingnya. Ini membuat matanya menjadi lebih cerah. Jiwa asal dengan cepat berseru, Ini planet Yanyun." Cao Yidou ini adalah seseorang yang Wang Lin ajak saat ia pergi ke sekte mayat. Wang Lin tidak mengenal planet Yanyun dan mudah tersesat. Oleh karena itu ia punya ide dan bersedia menggunakan janji untuk mencarikan orang ini tubuh transformasi jiwa agar Cao Yidou setia mengikutinya dan bertindak sebagai pemandunya. Wang Lin segera bertanya, "Cao Yidou, apakah kamu tahu cara menuju ke sekte Tadir Surgawi dari sini?" Cao Yidou menampakkan ekspresi merenung sebelum menunjuk ke arah barat dan berkata, "Sekitar 300 km di sebelah barat sini, seharusnya adalah sekte Tadir Surgawi." Wang Lin segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Cao Yidou. Dia lalu menyingkirkan Cao Yidou dan menyerbu ke arah barat seperti orang gila. Kecepatan Wang Lin telah mencapai batasnya. Penerbangannya menciptakan gelombang gemuruh
dan ledakan sonik yang bergema di seluruh daratan. Wang Lin tampak seperti garis yang melesat melintasi langit saat ia terbang menuju sekte takdir surgawi dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya sedikit gemetar sebelum ia berteleportasi. Wang Lin akan berteleportasi sesekali di sepanjang jalan. Pada sore hari kedua, dia melihat sekte takdir surgawi di kejauhan. Sekte takdir surgawi saat ini sangat ramai dan dipenuhi dengan suara orang-orang yang merayakan. Ada banyak sekali jamuan makan yang diadakan di seluruh 7 divisi, dan semua jenis buah-buahan dan anggur surgawi disajikan. Setelah 7 hari perayaan, Sang Maha melihat akan mengajarkan Dao. Setelah itu divisi kuning dan ungu akan bersaing untuk mendapatkan posisi murid sejati mereka masing-masing. Berbagai hal ini akan membawa perayaan selama sebulan ini ke puncaknya. Orang-orang yang merayakan di divisi ungu semuanya adalah orang-orang dari sekte-sekte di planet Yandyun. Di atas awan di atas divisi ungu, saudara magang senior Zhao Xingsa secara alami duduk di posisi kepala. Di sekelilingnya ada saudara kedua, saudara ketiga, dan saudara kakak keempat. Setelah itu ada 3 kursi kosong. Kakak kelima sedang dihukum, jadi dia berkultivasi secara tertutup. Kakak keenam sedang berpetualang dan belum kembali. Dan kakak ketujuh Wang Lin tidak ada. Itulah sebabnya ada 3 kursi kosong. Di sebelah kiri Zhao Xingsa, duduk 6 tetua yang semuanya mengenakan berbagai jenis pakaian. Keenam orang ini semuanya adalah tetua kepala sekte di planet Yandyun. Yang terlemah berada di tahap awal ascenden, dan yang terkuat sudah berada di puncak tahap akhir ascenden. Meski begitu, karena sekte mereka tidak terlalu kuat, mereka hanya bisa duduk di sini. Hari ini adalah hari ke-7 perayaan ulang tahun guru, dan besok adalah saatnya guru akan mengajarkan Dao. Semua orang, jika divisi ungu saya kurang dalam melayani kalian semua, saya harap kalian semua tidak kecewa, ucap Zhao Xingsa. Ia berdiri sambil tersenyum. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, memberi hormat kepada semua orang, lalu minum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun kata-kata Zhao Xingsa sederhana, dengan bantuan mantra, semua orang dalam jarak 50 km dapat mendengarnya. Orang-orang di sekitar semua mengambil anggur mereka dan memberikan penghormatan juga. Tepat pada saat ini seberkas cahaya ungu datang dari sisi timur dan langsung menuju ke tempat ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.